Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Anggraini dengan NIM 33 2017 022, ingin membahas tentang materi yaitu matriks. Yang pertama itu definisi matriks adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun secara khusus dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk 4 persegi panjang atau bujur sangkar yang ditulis di antara dua tanda kurung, yaitu seperti tanda ini atau yang tanda ini. Matriks tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk seperti di bawah ini ya. Matriks juga dapat dinyatakan sebagai A MXN sama dengan A atau IJ MXN. Operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan. Jenis matriks dapat dibedakan berdasarkan susunan elemen matriks dan berdasarkan sifat matriksnya. Penjumlahan dan pengurangan atau dengan selisih matriks harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang A, matriks dapat dijumlahkan jika mempunyai ukuran atau dimensi yang sama. Yang B, matriks atau ukuran berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. C, matriks hasil penjumlahan atau pengurangan memiliki ukuran yang sama dengan matriks asal. Yang D, penjumlahan pada matriks ialah menambahkan elemen pada posisi yang sama pada matriks. Yang kelima, pengurangan selisih matriks adalah mengurangi elemen pada posisi yang sama pada matriks. Sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. A plus B sama dengan B plus A. B, A plus B plus C sama dengan C plus B plus A. C dalam kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. D, A plus 0 sama dengan A. Yang kelima, A min 0 sama dengan A. Yang kedua, perkalian skalar matriks. Jika K adalah bilangan real, maka perkalian skalar dengan matriks A sama dengan A IJ sama dengan MXN sama dengan. Sifat perkalian skalar matriks. A K pangkat 1 A sama dengan A K pangkat 1. B buka kurung K1 dan K2 tutup kurung A sama dengan K1 buka kurung K2 A tutup kurung. Yang C 1A sama dengan A. Yang D buka kurung min 1 tutup kurung A sama dengan min A. Yang E K1 buka kurung A plus B tutup kurung sama dengan K1 A plus K1 B. Yang kelima, yang keenam, buka kurung K1 plus K2 tutup kurung A sama dengan K1 A plus K2 A. 3. Perkalian matriks. 4. Perkalian matriks identitas. Matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks bujur sangkar di mana elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Matriks identitas dinyatakan oleh 1 atau 1n di mana n adalah orde matriks perkalian suatu matriks A dengan matriks identitas. A1 sama dengan A, A1 sama dengan A, A1 sama dengan A1 sama dengan A. Sifat perkalian matriks. Jika A adalah matriks ukuran MXN, matriks B dan C mempunyai ukuran yang memungkinkan untuk operasi penjumlahan dan perkalian, maka A buka kurung BC tutup kurung sama dengan A buka kurung BC, itu sifat asosiatif. Yang B, A buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan AB plus AC distributif kiri. C buka kurung B plus C tutup kurung A sama dengan BA plus C distributif kanan. D, R buka kurung AB tutup kurung sama dengan buka kurung RA tutup kurung B, R sama dengan skalar. Yang E 1M A sama dengan A sama dengan A 1N. Sifat asosiatif.
Yang kelima, pembagian matriks. Pembagian matriks biasanya dilakukan pada matriks bujuk sangkar. Jika A dan B matriks ukurannya M sama dengan N, maka pembagian matriks A dengan B sebagai berikut. Determinan matriks adalah bilangan tunggal yang diperoleh dari sebuah permutasi N pangkat 2 elemen matriks bujuk sangkar. Notasi determinan matriks A. Determinan A sama dengan A atau determinan A sama dengan A. Determinan matriks. Metode Sarus. Perhitungan matriks dengan metode Sarus hanya dapat diterapkan pada matriks ukuran 2x2 dan 3x3. Determinan matriks yang ukurannya lebih besar dari 3x3 tidak bisa dihitung dengan menggunakan metode Sarus. A. Determinan matriks ukuran 2x2, determinan ukuran matriks 3x3, metode minor dan kofaktor. Perhitungan determinan matriks dengan metode minor dan kofaktor dapat diterapkan pada semua ukuran matriks bujuk sangkar. A. Penentuan determinan berbasis baris matriks jika diketahui suatu matriks A berukuran n Dn. Yang B. Menentukan determinan berbasis kolom matriks. Menghitung determinan suatu matriks menggunakan salah satu kolom matriks jika diketahui suatu matriks A berukuran n kali n. 3. Sifat determinan matriks. 1. Jika A pangkat D transpos dari matriks A, maka determinan A sama dengan D A pangkat T. Yang kedua, jika elemen satu baris atau kolom matriks A sama dengan 0, maka determinan A sama dengan 0. 3. Jika dua baris kolom matriks A adalah sama identik, maka determinan A sama dengan 0. 4. Jika salah satu baris kolom matriks A merupakan kelipatan dari baris kolom lain, maka determinan A sama dengan 0. Jika setiap elemen dalam satu baris matriks dikalikan dengan skalar K, maka determinan A sama dengan K determinan A. Yang keenam, jika salah satu baris kolom matriks A dipertukarkan dengan baris kolom lain, maka determinan A sama dengan min determinan A. Jika A dan B adalah matriks ukuran n kali n, maka determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Yang ke-8, determinan matriks diagonal merupakan perkalian elemen diagonal utama. Jika A dan B adalah matriks persegi dan berlaku untuk A kali B, B kali A sama dengan 1, maka dikatakan matriks A dan B saling inverse. B disebut inverse dari A atau ditulis A min 1. Matriks yang merupakan inverse disebut invertible atau matriks non-singular, sedangkan matriks yang tidak mempunyai inverse disebut matriks singular. Untuk mencari inverse matriks persegi berordo 2x2, coba berikut ini. Karena ada min BC tidak sama dengan 0, berlaku B kali A sama dengan 1, 0, 0, 1 sama dengan 1. Karena A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan 1, maka B sama dengan A pangkat 1. Jika A sama dengan A, B, dan CD, maka inversenya adalah A min 1 sama dengan 1 per AD min BC, D, dan min B, min C, dan A. Untuk AD min BC tidak sama dengan 0. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.